Bab 180. Pembukaan. 10 hari kemudian. Di dalam istana Kekaisaran Qin terdapat sebuah lapangan yang sangat besar, dengan panjang lebih dari 3.000 feet dan lebar lebih dari 1.000 feet. Lapangan yang sangat besar ini dapat menampung tim militer yang berjumlah 10.000 orang. Namun, lapangan ini terlihat penuh sesak saat ini. Karena saat ini, lapangan tersebut dipenuhi oleh para pendekar hitam yang datang mengikuti peringkat King Yun yang tidak terhitung jumlahnya. Di lapangan tersebut, selain pendekar hitam yang datang mengikuti peringkat King Yun, juga terdapat tim pengawal kerajaan yang mengenakan baju besi emas dengan pistol emas di tangan yang berbaris rapi di pinggir lapangan. Jumlah orang dari tim pengawal kerajaan setidaknya terdapat puluhan ribu orang. Tentu saja, itu bukanlah inti. Intinya adalah puluhan ribu orang ini semuanya merupakan petarung alam bawaan. Wilayah selatan si raksasa ini kembali menampilkan kekuatannya kepada dunia. Di luar istana, juga terdapat orang-orang banyak. Namun, orang-orang ini bukanlah datang untuk mengikuti peringkat King Yun. Beberapa di antaranya merupakan kerabat dari pendekar hitam yang datang mengikuti peringkat King Yun, namun sebagian besar merupakan keluarga berkedudukan yang datang untuk memilih menantu. Apa yang diperlukan sebuah keluarga berkedudukan yang ingin berkembang kuat atau tidak menurun? Tentu saja memerlukan orang berbakat. Hanya dengan adanya aliran orang berbakat yang tidak berhenti dari keluarga tersebut dapat terus menjadi lebih kuat. Peringkat King Yun setiap tahunnya akan menampilkan banyak pemuda berbakat dan para pemuda berbakat tersebut selain merupakan murid dari 6 kekuatan besar, sebagian besar merupakan pelatihan tanpa partai. Para pemuda pelatihan tanpa partai ini memiliki bakat, kemampuan namun tidak memiliki sumber daya pelatihan. Mereka tidak memiliki sumber daya pelatihan, namun setiap keluarga berkedudukan ini memilikinya. Oleh karena itu, dalam setiap kalinya peringkat King Yun, akan ada banyak pelatihan tanpa partai yang bergabung dengan keluarga berkedudukan dan menjadi menantu keluarga berkedudukan. Tentunya dengan syarat utama, para pemuda pelatihan tanpa partai ini dapat kembali dari pegunungan puluhan ribu. Kepulangan dari pegunungan puluhan ribu mewakili potensi dan kekuatan pihak lain dan hanya dengan demikian, para pemuda pelatihan tanpa partai ini dapat diakui oleh keluarga-keluarga berkedudukan tersebut. Jika terdapat pelatihan tanpa partai yang sangat luar biasa, juga akan diakui oleh 6 kekuasaan besar. Persaingan peringkat King Yun sangatlah kejam, ini mengacu pada pengujian babak pertama. Pada kompetisi besar di babak kedua, selama kedua belah pihak tidak memiliki dendam atau memiliki kontradiksi lain yang tidak dapat didamaikan, di dalam kompetisi besar babak kedua biasanya akan berakhir hanya dengan melakukan tindakan kecil. Tentu saja, jika sekte pedang bertemu dengan sekte hantu, maka tidak akan berakhir hanya dengan melakukan tindakan kecil, tetapi tidak akan berakhir jika tidak ada yang mati. Oleh karena itu, bagi para pelatihan tanpa partai, mereka hanya perlu kembali dari pegunungan puluhan ribu dalam keadaan hidup sudah cukup. Di dalam istana, murid dari 6 kekuatan besar dan akademi kerajaan Qin yang mengikuti peringkat King Yun yang berdiri di paling depan. Warrior melihat sekeliling dan menyadari bahwa jumlah anggota 6 kekuatan besar yang mengikuti peringkat King Yun benar-benar sedikit. Di antaranya, Partai Yuan hanya 3 orang, Istana Bunga dan Istana Salju juga hanya 3 orang, Sekte Hantu lebih sedikit, hanya 2 orang, Sekte Hao Yue sedikit lebih banyak, terdapat 6 orang dan Sekte Pedang yang paling banyak yaitu 10 orang. Bagi anggota 6 kekuatan besar, persaingan peringkat King Yun dilihat dari segi cerdik bukan dari banyaknya jumlah peserta. Tentu saja, itu bukanlah alasan yang paling utama. Pikirkanlah, jika Partai Yuan mengirimkan 10 orang atau bahkan lebih banyak,
bagaimana dengan hasilnya? Fudo yang sepertinya mengetahui kebingungan warrior tiba-tiba bertanya. Warrior berpikir sejenak dan telah memahaminya. Dia tersenyum dan berkata, mereka akan menjadi sasaran. Jika Partai Yuan mengirimkan terlalu banyak orang bertalenta, mereka akan menjadi sasaran kekuasaan lain yang bekerja sama. Di bawah kerja sama kekuasaan lain, seberapa kuat pun murid Partai Yuan, juga hanya mendapat bagian hilang nyawa. Berbicara sampai di sini, warrior bertanya, lalu mengapa sekte pedang kita mengirimkan 10 orang? Apakah tidak takut akan menjadi sasaran orang lain? Selesai berbicara, warrior sedikit menyesal, karena dia sepertinya telah mengerti. Fudo menatap warrior dengan tenang dan berkata, menurutmu apakah kekuasaan yang lain akan takut dengan sekte pedang kita? Warrior tersenyum dan berkata, oh ya, dengan bakatmu, kamu sepenuhnya bisa bergabung dengan Partai Yuan atau Istana Salju bahkan Istana Bunga. Mengapa memilih untuk bergabung dengan sekte pedang? Aku hanya penasaran, tidak memiliki maksud lain. Fudo berkata, apapun yang kamu lakukan, memilih sesuatu yang paling cocok dengan diri sendiri adalah yang terbaik. Aku menyukai pedang, tentu saja bergabung dengan sekte pedang yang terbaik. Lagi pula, dengan bakatku, aku termasuk di kedudukan tertinggi baik di bagian dalam maupun bagian luar sekte pedang dan sekte pedang tentu saja akan sepenuhnya melatih aku, menjaga aku dan juga keluargaku. Jika aku bergabung dengan Partai Yuan dan juga kedua istana itu, menurutmu apakah ketiga kekuasaan super ini akan melatih aku seperti sekte pedang? Warrior terkejut. Dia tidak menyangka wanita yang sombong di depannya itu akan berpikir demikian. Namun, apa yang dia katakan juga tidak salah. Bakatnya termasuk di kedudukan tertinggi di dalam sekte pedang. Namun, jika dia bergabung dengan Partai Yuan, mungkin hanya termasuk kelas utama. Bagaimanapun di Partai Yuan terdapat sosok yang disebut sebagai monster super yang tak terkalahkan di bawah alam pemenang. Ketika warrior hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke arah kedalaman istana. Di kedalaman istana terlihat 2 titik hitam yang sedang datang perlahan. Melihat 2 titik hitam tersebut, pupil mata warrior menyusut. Dengan penglihatan warrior saat ini, tentu saja dapat melihat dengan jelas apakah kedua bayangan tersebut dan kedua bayangan tersebut merupakan manusia. Jika hanya 2 manusia, dia tentu saja tidak akan begitu terkejut. Dia terkejut karena dia menyadari bahwa kedua orang ini melangkah datang di udara. Dapat berjalan di udara berarti merupakan petarung alam bangsawan, karena hanya petarung alam bangsawan yang dapat melakukan itu. Bukan hanya warrior, banyak pendekar hitam di lapangan tersebut juga menyadarinya. Lapangan yang awalnya masih riuh seketika menjadi tenang dan semua menatap ke udara dengan serentak. Dengan cepat, kedua orang itu tiba di bagian atas lapangan di bawah tatapan kaget semua orang. Sosok di sebelah kiri berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jubah Chinese, berpenampilan tampan dan memegang Mister Giok hijau di tangannya, bagaikan seorang sarjana. Sosok di sebelah kanan mengenakan baju besi putih dan memegang pedang besar putih yang seperti tulang, berekspresi dingin dengan tatapannya yang setajam pisau, membuat orang tidak berani langsung menatapnya. Ternyata merupakan Stephen dan Jerry. Fudo berkata dengan ekspresi serius. Perdana Menteri Kekaisaran Qin bersama Komandan Tentara Ketiga Kekaisaran Qin. Warrior terkejut, kemudian menatap Stephen yang berpenampilan seperti sarjana di bagian kiri itu dan berkata, apakah Mister Giok di tangannya itu merupakan Mister Kebenaran Agung? Fudo mengangguk dan berkata,
Mister Kebenaran Agung merupakan peringkat keempat dari daftar peringkat senjata Dao. Jika di kota Qin ditambah dengan berkah keberuntungan negara pertama, petarung alam kaisar pun harus takut akan Stephen yang memegang Mister Kebenaran Agung tersebut. Dari petarung alam bangsawan, di kota Qin, mungkin wilayah selatan pun hanya sedikit yang bisa menjadi lawannya. Senjata Dao juga memiliki daftar peringkat. Warrior berkata dengan bingung. Dia tidak pernah mendengar tentang peringkat senjata Dao ini sebelumnya. Fudo mengangguk dan berkata, semua senjata Dao bisa dikatakan sebagai harta langit dan bumi, karena pada dasarnya setiap senjata Dao memiliki kemampuan yang luar biasa. Di wilayah selatan terdapat sebuah daftar peringkat senjata Dao dan daftar peringkat ini berfungsi untuk mencatat senjata Dao yang memiliki kemampuan luar biasa itu, seperti Mister Kebenaran Agung tersebut yang dapat mengumpulkan aura kebenaran langit dan bumi. Aura kebenaran ini berbeda dengan energi hitam, kekuatannya juga sebanding dengan energi hitam emas dan energi hitam api dari 5 elemen energi hitam. Apakah yang menjadi peringkat pertama dari daftar peringkat senjata Dao? Warrior bertanya dengan penasaran. Fudo menggelengkan kepala dan berkata, tidak tahu, aku hanya mengetahui bahwa peringkat kedua merupakan stempel gunung dan sungai. Bagian depan stempel gunung dan sungai tersebut tercetak gunung dan sungai wilayah selatan. Bagian belakangnya terdapat matahari, bulan dan bintang. Adapun dengan bagaimana kekuatannya, aku juga tidak mengetahuinya. Namun akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan sebuah kota yang berpendudukan jutaan orang. Menghancurkan kota yang berpendudukan jutaan orang. Kelopak mata warrior berkedut, kekuatannya ini. Mungkin kamu seharusnya juga pernah mendengar tentang sosok di sebelah kanan itu. Dia adalah Jerry, dewa membunuh yang pernah membunuh ratusan ribu orang dengan seorang diri. Niat membunuhnya mungkin telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan saat ini. Fudo berkata dengan suara ringan. Ratusan ribu orang. Warrior terkejut dan berkata, dia membunuhnya dengan seorang diri. Fudo mengangguk dan berkata, jika tidak, bagaimana bisa dia disebut sebagai dewa membunuh? Apakah sudah melihat pedang besar di tangannya itu? Itu terbuat dari tulang manusia. Tidak tahu seberapa banyak roh dendam yang terdapat di dalamnya. Untung saja dia tidak bergabung dengan sekte hantu, jika tidak tahu akan ada berapa banyak orang dari sekte pedang kita yang mati di tangannya. Seharusnya selain ketua sekte dan juga Taois pemabuk dalam legenda itu, tidak ada satupun yang bisa menjadi lawannya. Ketika warrior hendak mengatakan sesuatu, tim pengawal kerajaan yang berada di pinggir lapangan itu tiba-tiba berlutut satu kaki dengan serentak dan berkata dengan suara serentak, yang terhormat Perdana Menteri, yang terhormat Komandan. Suara puluhan ribu orang serentak bagaikan suara satu orang dan di bawah bantuan energi hitam, langsung menjulang ke awan. Momentumnya itu membuat wajah para pemuda bertalenta yang datang mengikuti peringkat King Yun ini menunjukkan ekspresi tersentuh. Bersambung.